Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Aryadi Ibnu Susanto masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, di dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi persamaan linear satu variabel. Nah, apa itu persamaan linear satu variabel? Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, oke, mari kita lihat bersama-sama video materi kali ini tentang persamaan linear satu variabel yang atau sering kita singkat dengan PLSV, ya, persamaan linear satu variabel. Ya, pertama kita akan melihat kita harus bisa membedakan dulu persamaan linear satu variabel dan yang bukan persamaan linear satu variabel. Nah, kita harus tahu dulu ciri-ciri dari PLSV, persamaan linear satu variabel. Ciri-cirinya apa? Nah, ini ciri-ciri dari persamaan linear satu variabel. Yang pertama ada tanda sama dengan, ya. Dari kata persamaan itu berarti harus ada tanda sama dengan. Kemudian variabelnya hanya satu, ya, jelas ya, persamaan linear satu variabel itu variabelnya harus satu, hanya ada satu. Kemudian variabelnya berpangkat satu, ya, berpangkat satu. Biasanya variabel berpangkat satu ini pangkatnya tidak ditulis. Ada juga kadang yang untuk memudahkan siswa disebutkan di variabelnya itu nggak ada pangkatnya. Nah, itu juga bisa. Padahal sebenarnya itu berpangkat satu. Jadi ini ciri-ciri dari persamaan linear satu variabel, ya. Jadi pertama ada tanda sama dengan, yang kemudian variabelnya hanya satu dan variabelnya berpangkat satu. Ya, oke. Kita lihat. Nah, ini contoh dari PLSV, ya, contoh dari persamaan linear satu variabel. Yang pertama ini kita lihat ada tanda sama dengannya, ya kan, ini ada tanda sama dengan, kemudian variabelnya cuma satu, yaitu X saja di sini, ya. Kemudian variabel berpangkat satu. Nah, ini berpangkat satu, X ini berpangkat satu. Kalau dia tidak dituliskan pangkatnya berarti dia berpangkat satu, ya. Jadi nomor satu ini contoh dari persamaan linear satu variabel. Kemudian yang nomor dua ini juga contoh dari persamaan linear satu variabel. Oke, ada tanda sama dengan ini, ya. Kemudian variabelnya cuma satu, P ini saja, ya. Mungkin ada yang bertanya, loh, P-nya kok ada dua? Ya, nah, P-nya ada dua, tapi di situ variabelnya kan cuma satu saja, yaitu P saja. Sekalipun dia di ruas kiri ada, di ruas kanan ada, tapi tetap dikatakan itu variabelnya cuma satu, yaitu P saja, ya. Kemudian variabelnya berpangkat satu, ya, atau tidak kelihatan pangkatnya, tidak ada pangkatnya. Nah, ini di P-nya ini dia tidak ada pangkatnya atau pangkatnya satu saja, gitu kan. Ya, sehingga itu disebut persamaan linear satu variabel. Contoh yang ketiga juga sama, ada tanda sama dengannya, jelas. Variabelnya cuma satu, yaitu X. Nah, di dalam variabelnya itu nggak ada pangkatnya atau pangkatnya cuma satu, pangkatnya hanya satu, ya. Oke, jadi itu contoh dari persamaan linear satu variabel. Nah, kita lihat contoh yang bukan. Nah, contoh yang bukan. Nomor satu ini bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena tanda di sini adalah tanda lebih besar, ya. Tanda lebih besar, bukan tanda sama dengan, ya. Tanda lebih besar. Atau ini kalau tanda lebih besar, lebih kecil itu dinamakan tanda pertidaksamaan, ya. Ini tanda pertidaksamaan ini. Jadi ini bukan tanda sama dengan, sehingga dia bukan PLSV. Kemudian contoh kedua ada 3P dikurangi 2Q sama dengan 7, ya. Oke, kita lihat tanda sama dengannya ada, tetapi di sini ada dua variabel, yaitu P dan Q. Ya, ada dua variabel. Berarti dia bukan PLSV karena variabelnya ada dua, ya. Oke, contoh yang ketiga ada 2x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 7, ya. Tanda sama dengannya ada, variabelnya cuma satu, tetapi kenapa bukan? Karena di dalam variabel ini ada pangkat 2-nya ini. Perhatikan. Ini ada pangkat 2, ya, ada pangkat 2, sehingga ini dikatakan bukan persamaan linear satu variabel, ya. Kalau pangkat 2 itu nanti lebih jauh kita akan belajar namanya persamaan kuadrat, ya. Persamaan kuadrat. Ya, kemudian contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini juga bukan persamaan linear satu variabel. Mengapa? Karena tandanya bukan sama dengan, ya. Ini tandanya adalah tanda pertidaksamaan, kurang dari atau sama dengan, gitu kan. Kurang dari atau sama dengan itu tanda pertidaksamaan namanya, ya.
ya, tanda pertidaksamaan ya. Jadi dia bukan persamaan. Oke ya, jadi itu membedakan antara PLSV dan bukan PLSV. Kita harus tahu ciri-cirinya dulu ya. Kita harus tahu ciri-cirinya ini PLSV ya. Oke, sehingga kita bisa membedakan persamaan ini termasuk PLSV atau bukan ya. Oke, itu tentang membedakan persamaan linear satu variabel dan yang bukan persamaan linear satu variabel. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan PLSV, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya. Oke, kita lihat langkah yang pertama ya, hilangkan bentuk pecahan, kalikan dengan KPK penyebut jika ada pecahan ya. Nah, ini saya sarankan seperti ini, kenapa? Supaya kita nanti tidak bekerja di dalam pecahan ya. Sebenarnya tidak dihilangkan pun tidak apa-apa, tetapi akan lebih memudahkan kita ketika muncul pecahan, itu kita hilangkan pecahan dengan cara kalikan kedua ruas itu dengan KPK dari penyebut, sehingga nanti bentuk pecahannya bisa kita hilangkan. Nah, kita akan lebih mudah bekerja dalam bilangan bulat. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, buka tanda kurung ya. Kalau ada tanda kurung harus dibuka dulu. Membuka tanda kurung itu berarti mengalihkan ya. Oke, berikutnya setelah tanda kurung semuanya dibuka, pindahkan semua suku yang ada variabelnya ke ruas kiri. Jadi semua suku yang memuat variabel ya, memuat variabel itu pindahkan ke ruas kiri. Nah, sedangkan suku yang tidak ada variabelnya atau kita sebut konstanta itu pindahkan semuanya ke ruas kanan. Kemudian langkah selanjutnya tinggal kita hitung saja, hitung dan selesaikan ya. Oke, mari kita lihat contohnya ya. Mari kita lihat contohnya. Ya, contoh yang pertama. Ya, ini penyelesaian dari persamaan 2x min 3 sama dengan 5 adalah titik-titik. Ya, oke. Nah, perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Di dalam bentuk persamaan ini suku yang memuat variabel hanya 2x saja dan dia sudah berada di ruas kiri. Berarti kita tidak perlu memindahkannya, ini sudah berada di ruas kiri. Sedangkan di ruas kiri masih ada suku yang tanpa variabel atau konstanta, yaitu negatif 3 ya. Berarti negatif 3 ini nanti harus kita pindah ke ruas kanan ya. Ketika dia dipindah ke ruas kanan menjadi 2x sama dengan ya 5 tambah 3 ya. Ingat aturan memindah, kalau pengurangan itu menjadi penjumlahan ya. Aturan memindah, pindah ruas itu pengurangan menjadi penjumlahan. Kalau perkalian nantinya akan menjadi pembagian. Ya, sehingga kita dapatkan 2x sama dengan 5 ditambah 3. Selanjutnya tinggal kita hitung saja. Berarti 2x sama dengan 8. Nah, ingat ketika kita belajar tentang aljabar, penulisan aljabar, 2x itu artinya 2 kali x ya. Jadi 2x itu artinya 2 kali x. Nah, sekarang kita perlu memindahkan angka 2 ke ruas kanan ya. Perlu memindahkan angka 2 ke ruas kanan. Karena ini perkalian, tadi aturan memindah ya. Perkalian harus menjadi pembagian sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 8 dibagi 2. Ya. Jadi x-nya 8 dibagi 2 sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 4. Ya, nah inilah yang kita namakan dengan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. X sama dengan 4 inilah yang kita sebut dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel ya. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Nah, bagaimana kita bisa bisa cek bahwa penyelesaiannya itu benar-benar X sama dengan 4. Nah, cara ceknya perhatikan di sini. Nah, dari persamaannya itu 2x ya, 2x dikurangi 3 sama dengan 5 ya. Kita coba masukkan aja ya, masukkan x sama dengan 4 ini ya ke persamaannya. Berarti x-nya diganti dengan angka 4 ya. Ini dimasukkan ke persamaan. Ini cara cek ya. X-nya dimasukkan ke sini. Berarti 2 kalikan 4 ya, 2 kali 4 dikurangi 3. Nah, apakah hasilnya nanti sama dengan yang di ruas kanan? Di ruas kanan itu 5. Tinggal kita hitung. 2 kali 3 itu 8 ya, ini 8 dikurangi 3. Oh, ternyata kita peroleh yang di ruas kiri 5. Sedangkan yang di ruas kanan juga 5. Berarti kita peroleh 5 sama dengan
5. Nah, ini adalah kalimat yang benar ya. Sehingga X sama dengan 4 ini kita sebut sebagai penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Ya, oke, itu contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Oke. Contoh yang kedua, mari kita lihat bersama contoh yang kedua. Ya, penyelesaian dari 5x dikurangi 3 sama dengan 2x plus 15 adalah titik-titik. Ya. Nah, langkahnya perhatikan di sini ada suku yang memuat variabel di ruas kiri dan di ruas kanan. Ya, ingat tadi aturannya, suku yang memuat variabel harus dipindahkan semuanya ke ruas kiri, sedangkan yang tidak ada variabelnya atau konstanta pindah ke ruas kanan. Berarti negatif 3 ini harus kita pindah ke ruas kanan, sedangkan 2x ini harus kita pindah ke ruas kiri. Ya, ini harus pindah ke ruas kiri ke sana, sedangkan yang negatif 3 ini harus pindah ke ruas kanan ya. Nah, sehingga kita peroleh 5x dikurangi 2x ya. Kenapa dikurangi 2x? Karena 2x-nya ini kan positif. Kalau kita pindah menjadi negatif. Sama dengan 15 ditambah 3. Kenapa tambah 3? Karena ini pengurangan, negatif 3 ya. Pengurangan kita pindah jadi tambah 3. Nah, selanjutnya kita hitung atau kita selesaikan. 5x dikurangi 2x itu menghasilkan 3x. 15 tambah 3 8. Berarti kita peroleh 3x sama dengan 18 ya, maaf, bukan 8. 15 tambah 3 18. Sehingga kita peroleh 3x sama dengan 18. Ya, ketika kita sudah dapat 3x sama dengan 18, ingat ini perkalian 3 kali x. Berarti untuk mencari nilai x-nya adalah 18 dibagi 3. Ya, x-nya 18 dibagi 3. Kita peroleh nilai x-nya sama dengan 6. Ya, jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 6 ya. Kita tidak perlu cek ya, ini x-nya sama dengan 6 ya. Oke, itu untuk contoh soal yang kedua ya. X-nya sama dengan 6. Nah, saya lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Nah, ini jika x sama dengan p merupakan penyelesaian dari 6 dikali 2x plus 5 sama dengan 3 kali 3x min 2 ditambah 6. Maka nilai P plus 2 adalah titik-titik. Ya, pertama kita harus mencari nilai x-nya dulu, ketemu berapa gitu ya. Dari persamaannya ini. Ya, mari kita lihat. Nah, ingat tadi cara penyelesaiannya tadi, kalau ada tanda kurung harus dibuka. Nah, membuka kurung, tadi saya sampaikan itu artinya mengalihkan. Berarti yang ketika kamu mau membuka 2x plus 5 ini, kurung 2x plus 5, ya, 2x dan 5-nya ini harus dikalikan dengan angka 6 ya, sehingga ketika kita buka 6 kali 2x jadinya 12x ya, sedangkan 6 kali 5 menjadi 30 ya. Jadi kita peroleh seperti ini ya, 12x dari 6 kali 2x, 30 itu dari 6 kali 5. Nah, yang di ruas kanan ini juga sama, kita buka ya kurungnya dengan cara mengalihkan. 3 kali 3x ya, 3 kali 3x 9x. Kemudian 3 kali negatif 2 hasilnya negatif 6 ya. Oke, sehingga sekarang kita peroleh persamaan 12x ditambah 30 sama dengan 9x dikurangi 6 tambah 6. Ya, langkah berikutnya ingat suku yang memuat variabel harus kita pindah ke ruas kiri, sedangkan suku yang merupakan konstanta kita pindah ke kanan. Berarti 9x ini harus kita pindah ke kiri, sedangkan 30 ini kita pindah ke kanan. Ya, sehingga sekarang kita peroleh 12x dikurangi 9x. Kenapa dikurangi? Karena 9x ini positif. Ya, 9x-nya positif sehingga ketika kita pindah dia jadi negatif ya. Ini kan positif. Ya. Kemudian negatif 6 ditambah 6 dikurangi 30. Nah, kenapa kurangi 30? Karena 30-nya ini positif atau penjumlahan. Kita pindah dia menjadi pengurangan ya. Ya, positif kita pindah jadi negatif. Ya, selanjutnya tinggal kita hitung ya, kita selesaikan saja. 12x dikurangi 9x itu menghasilkan 3x dan negatif 6 tambah 6 dikurangi 30 menghasilkan negatif 30. Nah, prosesnya seperti yang tadi. 3x itu artinya 3 kali x, maka nilai x-nya kita peroleh sama dengan negatif 30 per 3, yaitu negatif 10 ya. Oke, kita peroleh x-nya itu adalah negatif 10. Nah, ini adalah nilai p-nya ya.
Karena di dalam soal dikatakan X sama dengan P, ya kan? X sama dengan P, di sini kita peroleh X sama dengan negatif 10, berarti nilai P-nya adalah negatif 10. Nilai P-nya negatif 10. Nah, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan soalnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah bukan nilai X-nya, tetapi adalah nilai P plus 2. Nilai P plus 2-nya berapa? Ya, tadi kita sudah memperoleh P-nya adalah negatif 10, sehingga P plus 2-nya negatif 10 ditambah 2. Ya, negatif 10 tambah 2 itu menghasilkan negatif 8. Ya, menghasilkan negatif 8. Jadi nilai P plus 2-nya sama dengan negatif 8. Ya, oke, itu contoh soal yang ketiga. Ya, saya sudah memberikan 3 contoh soal ini. Ya, silakan dicermati. Ya, ketika kamu belum paham bisa diulang-ulang. Ya, karena ini formatnya video. Ya, oke, seperti biasanya di akhir video saya selalu memberikan latihan soal ya. Oke. Nah, ini latihan soal yang pertama. Latihan soal yang pertama, kalian diminta untuk membedakan mana yang merupakan PLSV dan mana yang bukan PLSV. Di sini ada 5 buah soal ini. Ya, kalian sebutkan nomor 1 itu PLSV atau bukan. Ya, nomor 2 PLSV atau bukan. Nah, kalau dia bukan PLSV, sebutkan alasannya. Ya, mengapa dia bukan PLSV, gitu kan? Ya, mengapa bukan PLSV. Jadi kalian sebutkan alasan dari mengapa dia bukan PLSV. Ya, itu latihan soal yang pertama. Nah, untuk latihan soal yang berikutnya, untuk latihan soal yang kedua itu adalah tentang menyelesaikan PLSV ya. Nomor 1, penyelesaian dari persamaan 3x plus 6 sama dengan negatif 12 adalah titik-titik. Ya, oke, nomor 2 juga sama. Nah, kalian diminta menyelesaikan dari persamaan linear satu variabel. Nomor 3, nah ini jika X adalah penyelesaian dari persamaan 7x min 2 sama dengan 4 kali X min 5, maka nilai 2x min 3 adalah titik-titik ya. Jadi di nomor 3 tidak hanya sekedar mencari nilai X-nya, tetapi mencari nilai 2x min 3. Kamu cari dulu X-nya ketemu berapa, baru dicari nilai 2x min 3. Seperti contoh yang ketiga tadi. Ya. Nah, berikutnya di nomor 4 juga sama. Jika penyelesaian dari persamaan ini 5 kali X plus 3 min 25 sama dengan 3 dikali 4x min 1 adalah A, maka nilai 2A min 3 adalah titik-titik ya. Ini prosesnya sama, cari dulu nilai X-nya ketemu berapa. Misalnya kan X-nya ketemu 5, oh berarti 5 itu adalah nilai A-nya. Tinggal sekarang dicari 2A min 3. Ya, itu soal latihan soal yang keempat. Kemudian yang kelima. Nah, perhatikan di sini adalah ada pecahannya di sini ya, ada pecahan 2/3, kemudian ada pecahan setengah. Ya, seperti tadi di penyelesaian itu kalau ada pecahan biasakan menghilangkan pecahannya dulu. Mungkin ini karena penyebutnya 3 dan 2, kalikan saja semuanya kedua ruas itu dengan angka 6 ya nantinya, supaya pecahannya ini bisa kita hilangkan. Ya, selanjutnya tinggal diselesaikan. Ya, jika nanti untuk soal nomor 5 ini belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Ya. Oke. Itu latihan soal yang kedua. Jadi ada 2 latihan soal di sini. Silakan nanti dicoba untuk mengerjakan. Ya. Oke, segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, segala sesuatu indah pada waktunya. Ini sebuah ungkapan ya. Ya, oke, terima kasih. Demikian pembelajaran kita kali ini, video tentang persamaan linear satu variabel. Semoga apa yang saya sampaikan malam video ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya memberikan 2 gambar, ya, 2 gambar. Satu anak itu paham, dia yes, sedangkan yang satunya ada tanda tanya, berarti dia bingung. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagi kalian, aku yang mana ya? Nah, kamu pilih yang mana ini? Kamu termasuk anak yang paham atau anak yang masih bingung dari video yang saya sampaikan ini? Ya, kalau kalian sudah paham, kalian berarti kalian termasuk yang gambar yang yes, ya. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih.